sudah menerima kami di sini. Kebun menjadi kotor nih. Nah, mudah-mudahan jadi pupuk besok ke depannya kan. Nah, amin. Yang kami muliakan ya, orang tua kami di sini, Mbah, Opung ya. Karena kita terdiri dari beberapa suku bangsa. Ini Bungku ini perwujudan Indonesia sebenarnya. Kemudian kami muliakan Pak Nai, Pak Haji, makasih Pak Haji. Mohon selalu doa dan bimbingannya supaya kita tetap di jalan yang lurus, kata Hotip tadi, biasa Bungku tadi. Yang kami hormati abang kami, Bang Batiak, pasangan kami insya Allah ke depannya. Semoga pasangan yang akur. Ya, amin. Karena batang hari punya fenomena suami istri jarang akur, Pak. Ya, saya ibaratkan kalau bupati, wakil bupati itu pasangan suami istri. Kalau dia sibuk tengkar terus, rakyatnya dia terus. Dia sibuk kelahi terus kan. Nah, ya mudah-mudahan kita dapat yang akur. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Dai, saya kenalkan diri, nama lengkap saya Muhammad Fadil Arif, Pak. Saya saat ini umurnya 45 tahun. Punya seorang istri dan 4 orang anak. Kemudian saat ini saya masih bertugas di Muarajambi dan diberi amanah sebagai Sekda Kabupaten Muarajambi. Insya Allah sebentar lagi berhenti, Pak, karena syarat nyalon harus berhenti saya. Kalau Bang Batiar, insya Allah sebentar lagi pensiun deh. Nah, karena sudah mencapai usia pensiun. Dan beliau sebenarnya juga belum, masih tahun depan pensiunnya, tapi karena nyalon ya harus pensiun cepat. Kemudian pada saat ini, mengapa saya sampai hadir di sini? Pertama saya sampaikan bahwa sebenarnya tidaklah wajib saya ikut mencalonkan diri ini, Pak. Tapi melihat keadaan Batanghari sudah 20 tahun ini, begini-begini saja. Kalau bahasa dusun kami itu putar gasing, Pak. Dia gasing itu muter kencang, tapi di tempat itulah dia. Malah bikin lobak lama-lama dia kan. Nah, jadi kita beranikan diri, karena saya ini orang Batanghari, Pak. Walaupun sudah 2 tahun ini merantau ke Muarajambi, sepakatlah dengan Bang Batiar untuk coba ikut bertarung dengan niat bagaimana merubah Kabupaten Batanghari. Saya yakin dan percaya bahwa Pak, adik-adik yang hadir di sini pasti punya niat yang sama. Kalau tidak niat sama pasti tidak ketemu kita hari ini. Nah, pertama kali kami masuk ke Bungkus hingga ada rumah Opung. Opung sudah duluan pengen berubah Batanghari ini. Dan saya yakin yang lain juga sudah begitu, ya Mbak ya. Karena kalau tidak kita yang merubahnya, tidak mungkin orang lain merubahnya. Kemudian kalau saat ini jarangnya saya kalau silaturahmi serempak dengan Bang Batiar nih. Ini datang lengkap kita hari ini, karena kita memandang Bungku ini daerah terluar dari Batanghari. Nah, kalau dibilang tersulir kayak tersinggung pula kan. Nah, tapi sebenarnya tersulir. Nah, jadi memang perlu perhatian khusus dia. Kalau dia tidak dijemput, nah, jadi bagaimana merubah sesuatu itu bagaimana kita menjemput yang tertinggal, menghimpun yang terserak. Nah, ini yang terserak mau kita kumpulkan. Tentunya untuk merubah ini kita harus bersama. Kalau tidak bersama kita tidak akan kuat melawannya kan. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian punya niat yang sama. Kemudian saya minta izin juga. Karena pesan orang tua, saya minta tolong daftar absennya diisi, Pak. Karena dengan kesibukan zaman sekarang kita dibantu oleh teknologi sehingga ini menjadi database tempat kami pertemuan. Yang nantinya silaturahmi ini harus kita terus kita jalin sehingga apa yang kita bicarakan nanti di sini bisa diingatkan. Nah, misalnya Mbak besok umur kita sama-sama panjang Mbak, dibuat Tuhan jadilah kita misalnya kan. Mbak bisa mengingatkan, Dil, kau dulu ada ngomong lu waktu di bawah batang sawi lu mau Pak Parman, ya kan? Nah, tentunya kalau tidak saya yang kesini, Bapak yang ke tempat saya. Silaturahmi harus tetap jalan. Makanya saya sampaikan kawan-kawan, kalau bahasa lamanya kan tim. Kita tidak mencari tim, kita mencari sahabat kita. Sahabat yang silaturahminya selamanya. Kita tidak tahu Pak, kapan butuh sama orang lain. Kadang saya butuh, kadang Mbah yang butuh kan. Agak gantian hidup begitu. Jadi silaturahmi mulai hari ini kita jalin, kita niatkan sampai meninggal Pak. Jangan sebatas pilkada saja. Kalau batas pilkada tuh kalau lupa tadi kan. Nah, calonnya lupa, masyarakatnya lupa. Akhirnya sama-sama tertinggal ya kan. Nah, perlu kekuatan ini kita kolaborasikan bersama. Karena kalau tidak, kita tetap seperti inilah hidupnya. Tadi mau hidup kipas angin, narik genset kan. Itu kalau saya kebetulan latar belakangnya ekonomi. Itu kalau bahasa ekonominya overhead cost ekonomi itu, Pak. Biaya-biaya yang seharusnya tidak keluar, kita keluarkan. Sehingga penghasilan kita menjadi berkurang. Itu kan genset itu agak mahal tuh, lebih mahal dari PLN ya. Nah, jadi kalau dihidupkan 24 jam, itu sangat mahal ya. Itu yang harus kita minimalkan ke depannya. Kemudian apalagi yang bikin mahal? Nyari sinyal.
Ya, nyari sinyal ke dekat-dekat bukit, nah, itu bahaya juga tuh. Ya, sedang nelpon dirampok orang kita. Atau kita nelpon, memang niatnya nelponian, istri kita curiga, baliknya malah ribut. Nah, kan bikin balak juga tuh. Jadi hal-hal begitu harus kita benahi. Nah, kalau jalan pasti ketengokan lah, sama-sama kita merasakan kan. Ya, jadi itu yang harus kita sama-sama niatkan. Dan memang kami berniat harus masuk ke semua wilayah Batanghari. Karena pemimpin itu kita ibaratkan sama dengan dokter, Pak. Kalau dia kenal dengan masalahnya, kenal dengan penyakitnya, dia tahu nyari obatnya. Ini yang takut kita ini pemimpin, sudah tidak tahu penyakitnya, cari obatnya salah pula. Orang sakit kurap dikasih obat sakit gigi, kan tidak sembuh-sembuh dia. Ya kan? Nah, sehingga pembangunan itu, anggaran APBD itu tidak diarahkan kepada orang yang tepat. Bukan hal yang dibutuhkan. Butuh juga, cuma mungkin ke depan butuhnya. Kalau sekarang kita butuh bagaimana hasil pertanian kita ini diangkatnya lancar, kita ke kebunnya juga lancar. Kemudian ada hal-hal terkait hidup kita juga sama dengan orang yang di luar. Belum lagi pendidikan. Pendidikan kita ini anak-anak di desa Bungkulu tidak yakin saya kalau dibawa ke kota Jambi bisa naik kelas dia. Ya kan? Karena didapat pengajaran yang tidak seimbang dia. Gurunya tidak pernah ditambah ilmunya, ilmu lama telah terus kan. Nah, sehingga anak-anak kita ketinggalan. Sekarang orang sudah siap dengan teknologi. Kesehatan juga begitu. Kita tidak pernah dengar dokter spesialis masuk ke Bungkulu nih. Sehingga kita lah sakit parah baru berobat kan. Nah, tambah payah ngobatinya. Nah, hal-hal begitu yang sebelum ini kita acuh, tapi itu mempengaruhi hajat hidup kita. Membangun manusia itu badannya harus sehat, otaknya harus cerdas, imannya harus kuat. Nah, ini kalau Pak Haji lengkap dia. Kalau kita nih masih sakit nih, masih merokok kan. Nah, ya kalau Pak Haji ini sudah lengkap. Itu kita untuk membangun ke depannya. Dan nanti Bapak Ibu sekalian santai saja karena memang tempat ini santai. Ini hal baru nih Pak, sosialisasi di bawah pohon sawit nih. Dan saya lari dunia memang, saya punya juga kebun sawit Pak, cuma tidak sempat nengoknya. Nah, sehingga timbangannya lewat telepon bentai tidak pula hasilnya kan. Terserah orang itu lah timbangnya. Nah, jadi kita nanti santai saja. Nanti gaya saya ini beginilah, nanti Mbak Metiar juga bercakap. Kalau ada yang salah diingatkan Mbak, ya Mbak ya. Ya payang ubah gaya nih Mbak. Ya, saya dari Caman dulu gaya begini. Jadi kalau saya nengok jalan buruk ini tidak terkejut lagi. Nengok genset, tapi alhamdulillah di tempat itu sudah listrik sekarang. Mudah-mudahan ke depan di tempat kita juga sudah mendapat nikmat yang sama dengan warga yang di pinggir jalan nasional. Amin. Kemudian perkenalannya boleh lagi ya. Kalau perkenalannya Pak, saya ini pegawainya pertama kali di Batanghari. Baru 2 tahun inilah di Muarajambi. Saya sempat jadi pegawai kantor lurah, pegawai kantor camat, pernah jadi camat, 2 kali jadi kepala dinas di Batanghari, kepala dinas pendapatan daerah, kepala dinas PMD Pak. Maka sebagian perangkat desa ini saya kenal. Nah, kemudian sempat jadi PLT Sekda tahun 2015. Nah, sudah itu hijrah ke Muarajambi. Nah, kalau Mbak Batiar mantaplah di Batanghari dia. Kebetulan Nabi ngajarkan begitu. Kalau tidak kuat melawannya hijrah dulu. Sudah hijrah lah kuat balik lagi kan, lawan lagi. Nambah ngecas dulu kalau kata orang ini kan. Nah itu mungkin perkenalan saja Mbah. Nanti jangan sungkan-sungkan apa yang perlu diskusikan. Dan ini harus Bapak, Adik, Ibu sampaikan supaya kita membuat visi dan misi itu menjadi jelas ya. Karena visi dan misi itu janji. Janji itu harus dilunasi. Walaupun diansur, ya kan? Ansurnya berapa lama ya? Selama 5 tahun. Selama masa jabatan kan? Tapi kalau selama 5 tahun tidak dibayar-bayar, utang terus dia. Nah, ini kadang-kadang ada pemimpin 15 tahun berutang, tidak bayar-bayar juga dia. Cuman hebatnya masyarakat kita ini, nah itu ehonya. Masyarakat kita ini dibohongi 3 kali masih ngulang juga, masih mau lagi dibohongi kan? Nah mudah-mudahan tahun ini kita punya kesadaran bersama bahwa hidup kita bisa berubah kalau kita mau merubahnya. Di zaman sekarang dengan pola sekarang merubahnya ya salah satunya melalui pilkada. Kalau dulu kan perang pakai pedang gitu, kalau sekarang perangnya pakai otak. Otaknya lewat pemilihan. Pemilihan itu ada isu, ada gosip, ada fitnah, ada adu domba, ya kan? Lengkap di dalamnya. Nah, mudah-mudahan kita, kata Mbak tadi nasihatkan, dulu Soekarno membebaskan Indonesia ini dari penjajah Belanda. Belanda bisa menjajah kita karena kita bisa diadu domba. Karena kita bisa difitnah. Nah, pilkada juga begitu. Kadang-kadang kebaikan itu kalah dengan kejahatan. Karena ada adu domba di dalamnya, ada fitnah di dalamnya kan. Ada kebohongan di dalamnya. Tinggal bagaimana kita ke depan, kita cerdas dan kita kuatkan iman kita supaya kita bisa merubah nasib kita bersama di Kabupaten Batanghari. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketika kita berhadapan dengan situasi dan kondisi. Bungku ini wilayahnya cukup luas, 84.000 hektar. Coba bayangkan, Siko Marusubu Ilir itu mungkin besar lah Siko. Sudah kecamatan.